Pagi ini kita ada lagi sebagaimana kita ada, semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Pagi ini kita berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk menaikkan pujian dan penyembahan bagi Allah yang luar biasa. Allah yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita mau undang Roh Kudus hadir melawat kehidupan kita. Kita mau rasakan hadirat dan jamahan Tuhan pagi ini. Kita mau naikkan pujian dan sembah kita ke tempat kudusnya. Menghampirimu
pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa di surga. Kami merasa bersyukur, berterima kasih. Kami semua anak-anak-Mu, milik kesayangan-Mu. Sudah Kau jadikan ciptaan yang baru bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan pagi hari ini, di mana Tuhan persatukan kami dalam satu roh, satu iman di dalam Yesus Kristus untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Dalam ibadah secara khusus pagi hari ini, di mana kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang menyediakan tempat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mohon Tuhan memberkati ibadah kami. Nyanyian pujian yang nanti kami naikkan berkenan kepadamu, bagaikan dupa yang harum, yang menyenangkan hati Bapa, dan kami semua diberkati Tuhan. Lingkungan di sekitar kami juga Tuhan berkati, agar nyanyian, pujian, serta pemberitaan firman juga menjadi berkat bagi mereka. Suasana tenang, damai, sukacita menerima kami anak-anak Tuhan, boleh beribadah dengan sukacita dan leluasa. Terima kasih Bapakku, saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan, Tuhan sertai, Tuhan tuntun, bersama-sama kami memuji menyembah Tuhan. Sepenuhnya ibadah ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Beracaralah ya Allah Roh Kudus untuk menguasai hati kami, pikiran perasaan kami hanya tertuju kepada Engkau saja, Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami buka dan kami layani ibadah kenaikan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Tetap tinggal berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan membaca pembacaan nas Alkitab kita pada pagi hari ini yang terambil dalam Mazmur 68 ayat 19 hingga 21. Pada hitungan yang ketiga kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Seberapa di antara Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan yang sudah mati di kayu salib, bangkit, menyiapkan tempat bagi kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Apapun persoalan kehidupan kita, kalau Tuhan ada di dalam hati kita, kalau Roh Kudus pimpin kehidupan kita, semua akan bisa berjalan dengan baik. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan, kita akan menikmati anggur baru yang Tuhan curahkan bagi kita. Roh Kudus tercurah
masih bersuka cita pagi hari? Amin. Kita akan terus memuji Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan nama Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita mau mengucap syukur karena sekalipun begitu banyak problematika dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus karena hanya Tuhan Yesus anugerah yang terindah dalam kehidupan kita.
anugerahku. Hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Oh Yesus, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Amin. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Oh Yesus, Engkau yang terbaik dan termanis dalam hidup kami. Oh Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Oh Yesus, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk sukacita, terima kasih untuk kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sekali lagi. Kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kiranya sorak-sorai pujian kami dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan sekarang ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kembali ditegur, dikuatkan melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mari Roh Kudus Kau bekerja lebih lanjut. Kuasai ruangan ini, kuasai hati dan pikiran kami. Mampukan kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman dalam hidup kami sehari-hari. Saya hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Roh Kudus terus memampukan. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang menjadi pusat dari pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Dan kami sekarang ini juga bersatu hati berdoa. Kami menolak jikalau ada hal atau apapun yang berusaha mencuri sukacita, yang berusaha mencuri firman Tuhan yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak semuanya dan biarlah kuasa Roh Kudus saja menguasai ruangan ini
juga hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Baik, kita membuka ayat ini. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara melalui Alkitab yang Bapak Ibu Saudara bawa atau sudah saya tayangkan, sudah saya tulis lengkap di depan. Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Kita baca bersama 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Bersama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Injil Lukas diakhiri dengan perikop singkat tentang kenaikan Kristus ke surga. Dan di sini Bapak Ibu Saudara ada hal yang sangat menarik. Bagaimana ketika murid-murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu bersama dengan Tuhan Yesus dan menyaksikan sebuah peristiwa yang begitu dahsyat. Bagaimana ketika Tuhan Yesus berdoa dan memberkati mereka. Dan di dalam proses doa itu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Bapak Ibu Saudara, hal yang menarik di sini adalah bahwa para murid pulang dengan sangat sukacita. Dan mereka juga senantiasa di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Di dalam ayat yang ke-53. Bapak Ibu Saudara, muncul pertanyaan. Mengapa? Sedangkan di sini Yesus, Tuhan dan gurunya pergi meninggalkan para murid. Tetapi mereka pulang dengan sangat bersukacita. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari sisi para murid, ketika mereka mengiring Tuhan Yesus dalam pelayanan Tuhan Yesus. Mereka menyaksikan mujizat-mujizat yang dahsyat. Bagaimana orang sakit disembuhkan. Bahkan Lazarus yang sudah mati 3 hari pun dibangkitkan. Belum lagi mujizat-mujizat yang lain dan mereka juga menyaksikan bagaimana guru mereka yang dalam tanda kutip bisa melakukan perbuatan yang dahsyat itu, ditangkap, diseret, disiksa dan digantung di atas kayu salib sampai mati. Dan mereka pun juga menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mengalahkan maut. Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, sampai di sini bagaimana kita membayangkan emosi dari para murid itu. Tentu berkecamuk di dalam dirinya. Apa yang terjadi?
Dan ketika mereka dalam tanda kutip menikmati masa-masa kembali bersama dengan Tuhan Yesus. Sampai pada waktunya Tuhan Yesus terangkat ke surga. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang berpikir, loh Tuhan ini bagaimana? Sudah mati di atas kayu salib, bangkit, lalu menampakkan diri. Tentu iman yang drop, yang jatuh itu kembali bangkit. Dan mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus pergi. Dan tentu Bapak Ibu Saudara, para murid ini juga tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus pasti datang ke kali yang kedua, tetapi kapan mereka tidak tahu. Bapak Ibu Saudara, dituliskan di sini dengan sangat jelas, mereka pulang dengan sangat sukacita. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Tentu Bapak Ibu Saudara, hal yang membuat para murid begitu bersukacita adalah karena mereka ingat akan pesan atau firman Tuhan Yesus. Bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus pergi meninggalkan mereka justru untuk kepentingan mereka sendiri. Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ada dalam rencana besar dari Allah Bapa di surga. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menuntaskan karya keselamatannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, ini adalah firman Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, mati di atas kayu salib. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara nanti juga bisa melihat ayat-ayat selanjutnya, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14, lalu disambung dengan ayat yang ke-16 sampai 18 dari Yohanes pasal yang ke-14 ini. Bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus nanti dalam konteks Yohanes 14 akan pergi menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Dan itu semua Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus dilakukan untuk kepentingan para murid itu sendiri. Bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu juga bagi kepentingan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu menuntaskan karya keselamatan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saya beri judul tuntas. Bapak Ibu Saudara, kepentingan kenaikan Kristus ke surga bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Alkitab menjelaskan dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat,
sama seperti namanya yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Bapak Ibu Saudara, kita melihat atau kita bandingkan di dalam Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Efesus pasal 1 ayat yang ke-20 sampai 22. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ayat 22 kita baca bersama, 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Amin. Bapak Ibu Saudara, kepentingan kenaikan Kristus ke surga bagi saya dan Bapak Ibu Saudara adalah bagaimana Kristus sekarang ini berada dalam posisi yang jauh lebih tinggi dari apa yang disebutkan di dalam Efesus 1 ayat yang ke-22. Dari pemerintah, dari penguasa, dari kekuasaan, dari kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja. Melainkan juga di dunia yang akan datang. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus dimuliakan oleh Bapa di surga. Tentu Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat lebih jauh. Kenaikan Kristus ke surga membawa makna yang begitu indah dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Dalam posisinya yang mulia itu, Tuhan Yesus yang pertama adalah menyediakan tempat kekal bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Seperti Yohanes 14 ayat 1 dan 2 yang sudah kita baca tadi. Bagaimana Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Bagi saya dan Bapak Ibu Saudara di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kalian. Aku tidak akan berkata begitu kepadamu. Sekiranya itu tidak demikian. Bapak Ibu Saudara, ini tentu kita sudah sering mendengar tentang hal ini. Terlebih mohon maaf jikalau ada di antara saudara-saudara kita yang lebih dulu Tuhan panggil pulang. Pasti kita menyampaikannya dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Karena itu adalah keyakinan iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara mencermati dalam setiap ibadah pemberangkatan jenazah atau ketika dalam proses pemakaman, pasti kami para hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan singkat mengatakan bahwa kuburan itu bukan tempat peristirahatan terakhir. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Menyediakan tempat yang kekal bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Menjamin kepastian kehidupan sesudah kematian. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Kita tidak akan mengembara. Mungkin Bapak Ibu Saudara ini perlu berulang-ulang terus kami sampaikan.
Bahwa orang yang meninggal dalam Tuhan, yang tetap terus memegang teguh iman percaya, tutup mata di bumi, buka mata di surga. Posisi kita sebagai orang percaya itu jelas. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat yang kekal bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, sehingga kita tidak akan mengembara. Lukas pasal 16 ayat yang ke-22, secara cepat saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-22, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Bapak Abraham. Bapak Ibu Saudara, ini adalah bagaimana Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang kondisi orang yang meninggal dalam Tuhan. Tuhan Yesus menggunakan gambaran tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang yang meninggal dalam Tuhan jaminannya jelas. Kepastian kehidupannya jelas. Tidak akan mengembara. Mungkin 7 hari masih keliling dekat-dekat rumah atau begini gitu. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Menyediakan tempat kekal bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Saya sedikit berbelok Bapak Ibu Saudara untuk menerangkan hal yang juga sangat penting ini. Berkaitan dengan paguyuban Yusuf Arimatea. Kami sungguh bersyukur hampir seluruh jemaat sudah bergabung dalam paguyuban. Saya masih ingat ada satu orang di antara kita yang menyampaikan bahwa paguyuban ini sangat penting. Bukan untuk, Bapak ini menyampaikan seperti ini, bukan untuk dirinya yang ketika nanti sudah selesai waktunya di bumi ini. Beliau menyampaikan, saya sudah jelas kok, saya sudah ketemu Tuhan Yesus di surga. Tapi paguyuban ini untuk istri, anak-anak, saudara yang ditinggalkan. Bagaimana nanti bisa mempersiapkan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, penekanannya di sini adalah bagaimana kepastian kita sebagai orang percaya yang punya juru selamat yang hidup dan berkuasa. Dan sekarang ini berada di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara dan memberikan kepastian kehidupan. Setelah kematian kita tidak akan mengembara. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, loh kalau begitu bagaimana dengan doa, ibadah penghiburan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Gembala sudah menyampaikan berkali-kali dengan sangat jelas. Ibadah penghiburan ini bukan berdoa untuk almarhum. Tetapi kita berdoa. Kita memberikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita yakin saudara kita atau mungkin maaf suami atau istri atau siapa orang tua kita yang sudah meninggal dalam Tuhan jelas posisinya. Lalu Bapak Ibu Saudara yang kedua adalah menjamin kepastian kehidupan sesudah kematian, kita tidak akan mengembara, lalu kita tidak akan menderita. Bapak Ibu Saudara di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13, ayat yang sangat sering atau mungkin menjadi ayat yang wajib dibaca di dalam ibadah penghiburan. Berbahagialah orang yang meninggal dalam Tuhan. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Sebab ia telah beristirahat dari segala penderitaannya di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama tentang kenaikan Kristus ke surga ini jelas bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, bukan berarti Bapak Ibu Saudara posisi kita jelas. Seperti firman Tuhan yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Bukan berarti terus kita dalam tanda kutip sembrono dengan hidup kita. Lalu berpikir, engko nek pati anu begini jelas. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini,
Kenaikan Yesus Kristus ke surga menyediakan tempat tinggal kekal bagi saya dan Bapak Ibu Saudara ini, membuat saya dan Bapak Ibu Saudara yang sekarang ini masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, untuk lebih bersungguh-sungguh memegang teguh iman percaya kita, hidup sesuai dengan firman-Nya. Lalu Bapak Ibu Saudara, kepentingan yang kedua adalah kepentingan kenaikan Kristus ke surga yang kedua adalah menjadi imam besar bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Imam besar yang selalu berdoa bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12 sampai 14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 12 ayat 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13 sampai 14 kita membaca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dimuliakan di dalam Allah. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kepentingan Kristus ke surga. Yang pertama tadi menyediakan tempat tinggal kekal bagi saya dan Bapak Ibu Saudara di surga. Dan yang kedua adalah menjadi imam besar yang selalu berdoa bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Sebagai jaminan doa kita dikabulkan oleh Bapa di surga. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa. Hanya ada di dalam dan melalui Yesus Kristus saja. Bapak Ibu Saudara, ini mungkin hal yang dalam tanda kutip kelihatannya sepele. Ketika mengajari anak berdoa, pengalaman terutama untuk anak yang ketiga, anak kami yang ketiga Kaleb ini, ketika mulai belajar berdoa, dia hanya berdoa, Tuhan Kaleb mau makan, berkati Bapak, Ibu, Kakak Kinar, Kakak Kinanti, Kakung Uti, semuanya sehat, amin. Pertama mungkin oke, sudah mulai bisa berdoa. Lalu pelan-pelan kami sampaikan, berdoa yang jelas, Tuhan bukan hanya Tuhan saja tetapi jelas Tuhan Yesus. Walaupun Bapak Ibu Saudara ketika dia berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih dan sebagainya. Dimanapun dia berdoa, berdoa untuk sakit, berdoa untuk makan, berdoa untuk yang lain pasti disebut. Nama Bapak, Ibu, Kakak Kinar, Kakak Kinanti ditambah Kakung Uti. Biasanya begitu Bapak Ibu Saudara. Walaupun doanya maaf di tempat saudara yang lain, ayo Kaleb berdoa. Tetap disebut Bapak Ibu Saudara. Sampai Kaleb ini bukan di rumah Kakung Uti. Ayo berdoa sebut yang lain. Tapi ini Bapak Ibu Saudara. Penekanannya adalah ini. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara berdoa. Jangan lupa ucapkan Tuhan Yesus Kristus. Ditutup dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa Bapak Ibu Saudara ini loh jelas. Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan ayat 14 ini jelas. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku. Bapak Ibu Saudara ayat ini kalau mau lebih jauh dikupas. Menimbulkan beberapa hal yang mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara.
Bukan berarti, kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, wis pokoknya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pasti dikabulkan. Wong ada ayatnya, tapi lihat dulu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12, sesungguhnya dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, sungguh benar kataku ini. Orang yang percaya kepadaku akan melakukan apa yang sudah kulakukan. Bapak Ibu Saudara, doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan itu jaminannya adalah doa kita dikabulkan. Asalkan Bapak Ibu Saudara cermati ayat yang ke-12 sampai 14. Pertama Bapak Ibu Saudara, mau melakukan apa yang Tuhan lakukan. Dalam arti apa Bapak Ibu Saudara? Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara mau doa kita dikabulkan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan ditutup ayat ini dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, secara umum kita dapat melihat di sini bahwa Tuhan Yesus naik ke surga menjadi imam besar yang menjamin kepastian terkabulnya doa kita. Asalkan doa kita ini, apapun yang kita minta ini, tujuannya adalah Allah Bapa di surga semakin ditinggikan dan dimuliakan. Ini juga saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, mulai besok malam, hari Jumat, Sabtu, untuk hari Sabtu besok waktu masih diatur karena bagaimana berkaitan dengan latihan musik, persiapan untuk ibadah minggu. Nanti Bapak Ibu Saudara terus mencermati pengumuman dalam grup WA. Mulai Jumat, Sabtu, lalu minggu depan Senin sampai Sabtu. Kita akan bersama-sama berdoa 10 hari. Meneladani apa yang dilakukan oleh para murid. Dan berkali-kali ini disampaikan Bapak Ibu, ini menjadi sekolah doa bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Banyak kesaksian bagaimana Tuhan bekerja dalam ibadah doa ini. Banyak mujizat yang terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Sekarang ini Tuhan Yesus Kristus ada di sebelah kanan Allah Bapa menjadi imam besar dan menjamin kepastian terkabulnya doa kita. Mari kita lakukan bagian kita Bapak Ibu Saudara. Berdoa dengan lebih sungguh lagi. Dan menyerahkan semua atau apapun yang kita inginkan selaras dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lebih jauh kita bandingkan di dalam Ibrani pasal yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah tahta yang maha besar di surga. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ayat yang ke-6, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi apa Bapak Ibu Saudara? Pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita sungguh bangga dan bersyukur punya Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Luar biasa Tuhan kita. Kepentingan Kristus naik ke surga, yang pertama menyediakan tempat tinggal kekal bagi saya dan Bapak Ibu Saudara di surga. Yang kedua menjadi imam besar yang selalu berdoa untuk saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai jaminan bahwa doa kita dikabulkan oleh Bapa. Dan yang ketiga adalah
mengutus Roh Kudus untuk kita. Bapak Ibu Saudara, mengutus Roh Kudus sebagai jaminan atau menjamin penyertaan, penghiburan, dan bimbingan setiap hari. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan di dalam ayat yang kita mundur dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 sampai 17. Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Akan diam di dalam diri saya dan Bapak Ibu Saudara. Menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara setiap hari. 25 sampai 26, Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Ayat 26, kita baca bersama 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Bukan berarti meninggalkan murid-muridnya pada waktu itu dan juga saya dan Bapak Ibu Saudara sendirian menghadapi kerasnya hidup di dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, mengutus Roh Kudus yang menjamin penyertaan, penghiburan dan bimbingan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara setiap hari. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus mengendalikan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika tiap pagi kita bangun, kita juga minta, mari Roh Kudus terus pimpin hidup saya, sertai hidup saya, berikan hikmat kepada saya, sehingga saya dapat melakukan, baik itu dalam pekerjaan, dalam tugas-tugas sehari-hari, saya bisa mengambil keputusan yang tepat, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini semakin jahat. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri tanpa penyertaan dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-26 dari Yohanes pasal yang ke-14 ini sangat jelas. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini saya akan membacakan lagi untuk Bapak Ibu Saudara. Tetapi Roh Allah, penolong yang akan diutus Bapa atas namaku, dialah yang akan mengajar kalian segalanya dan mengingatkan kalian akan semua yang sudah kuberitahukan kepadamu. Roh Kudus akan memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk terus bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk tetap hidup, menjaga hidup kita.
Roh Kudus akan memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara tiap-tiap hari memenangkan peperangan yang terjadi di dalam diri kita. Antara mengikuti keinginan daging atau mengikuti keinginan roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus juga akan mengingatkan firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar. Dan itu firman itu menjadi rema dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dalam kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan semangat yang baru. Roh Kudus akan mengingatkan firman Tuhan itu. Dan membangkitkan semangat, membangkitkan iman kita. Bapak Ibu Saudara, ini juga Bapak Ibu Saudara saya kembali akan sedikit bergeser tentang ayat 26 dari Yohanes pasal yang ke-14 ini. Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan tanda kutip suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin sering mendengar orang berbicara, Tuhan berbicara kepadaku. Atau bahkan sekarang ini istilah-istilah yang ngetren, Tuhan ngomong sama aku. Begini. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu, atau mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami pengalaman mungkin dalam tanda kutip seperti itu. Ingat ayat ini Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dan akan apa Bapak Ibu Saudara? Mengingatkan kita akan semua yang telah Tuhan Yesus sampaikan atau ajarkan. Dan itu semua ada di dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan. Jikalau Bapak Ibu Saudara mungkin mendengar atau maaf Bapak Ibu Saudara ada Tuhan ngomong ke saya atau Tuhan berbicara kepada saya begini-begini. Bapak Ibu Saudara cek di dalam Alkitab. Uji semuanya itu dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu Bapak Ibu Saudara mengujinya bukan sekedar ada ayatnya. Tapi Bapak Ibu Saudara kita juga sudah diingatkan di sini. Dan tentu melalui khotbah-khotbah yang saya atau Bapak Gembala sampaikan. Kami berusaha untuk menyampaikan firman Tuhan. Berdasarkan dengan teks Alkitab, konteksnya apa. Bapak Ibu Saudara cek lagi konteksnya apa sih. Ayat ini itu konteksnya tentang apa. Kita akan menjadi kepala bukan ekor dan sebagainya. Dilihat konteksnya apa, siapa yang berbicara. Lalu yang berbicara ini sedang menyampaikan kepada siapa. Lalu kira-kira situasi seperti dalam ayat itu sedang terjadi apa. Bapak Ibu Saudara, Alkitab sangat jelas menuliskan hal itu. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara, kita benar-benar semakin mengerti bahwa ini adalah Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Yang mengingatkan kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan konteksnya, sesuai juga dengan apa yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu saya kembali ke kepentingan Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Mengutus Roh Kudus sebagai jaminan penyertaan dan penghiburan bagi kita dalam perjuangan hidup. Bapak Ibu Saudara, mari. Roh Kudus ini sudah ada di dalam diri saya, di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara. Saya pakai istilah ini dalam tanda kutip. Kita aktifkan lebih dan lebih lagi. Kita berikan porsi yang utama bagi Roh Kudus dalam hidup kita. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk menyertai, menghibur kita dalam perjuangan hidup kita ini. Saya sungguh yakin Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara mengalami banyak pergumulan, Bapak Ibu Saudara bisa sampai dengan saat ini. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan karena Roh Kudus yang bekerja di dalam diri saya dan Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk bisa berdiri tegak di tengah perjuangan hidup ini.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita dengan penuh sukacita selalu memuliakan Allah dalam hidup kita. Selalu tekun setia mengiring Kristus. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Mengakhiri pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Yesus Kristus telah naik ke surga. Menuntaskan karya penebusannya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Diawali dengan mati di atas kayu salib. Mengangkut dosa kita. Mengganti tempat kita. Dan juga Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Mengalahkan kematian. Meniadakan maut, itu maut yang musuh terbesar manusia sudah dikalahkan oleh Tuhan. Sehingga kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Itu menyediakan tempat bagi kita. Menjadi jaminan hidup kekal bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Juga menjadi imam besar kita. Jaminan doa dari saya dan Bapak Ibu Saudara terkabul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sesuai dengan kehendaknya. Dan juga mengutus Roh Kudus yang menjadi jaminan penyertaan dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Di tengah perjuangan hidup di dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan menyambut perjamuan kudus. Memperingati, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan sekarang ini Tuhan Yesus Kristus sudah di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara, bagian saya dan Bapak Ibu Saudara adalah, sekali lagi, mari kita tetap setia, tekun, mengiring Kristus. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Yesus Kristus naik ke surga untuk menuntaskan karya penebusannya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam proses keselamatan manusia sudah tuntas. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kerjakan bagian kita. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Ayo kita lebih dan lebih lagi berakar kuat di dalam Kristus. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Persoalan pergumulan hidup yang tentu semakin berat. Kita akan terus menikmati penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita sejenak merenungkan firman Tuhan ini. Kita bersyukur. Tuhan Yesus naik ke surga. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus memberikan jaminan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Kepentingan Kristus naik ke surga adalah memberikan jaminan kehidupan kekal. Menjadi imam besar bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang menjamin terkabulnya setiap doa permohonan kita. Sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Dan mengutus Roh Kudus yang selalu menyertai, membimbing kita dalam perjuangan hidup kita ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur. Kita punya juru selamat yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita akan menyanyikan pujian menjelang atau untuk menyambut perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah menebus kami, Engkau telah naik ke surga. Dan selalu menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tak kau lupakan diriku. Kau lihatku adalah debu. Tetapi
Kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak Kau hapuskan namaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bapak-bapak pembela sidang yang bertugas dipersilahkan untuk mempersiapkan. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah, Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumbar, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Ku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumbar, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Walau dosaku merah bagaikan kesumbar, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Inilah keyakinan kami. Inilah syukur kami kepadamu Tuhan. Sekalipun dosa kami, kesalahan kami tak terhitung jumlahnya. Sekalipun dosa kesalahan kami merah seperti kesumbar, namun oleh darah Yesus semua dosa kami sudah dihapus. Hidup kami ditebus dan kami dijadikan ciptaan baru di dalam Kristus untuk memuliakan Tuhan. Dan sungguh Bapa, kami sangat bangga dan bersyukur sebab sesungguhnya tidak ada sesuatu pun dalam diri kami yang layak untuk menerima semuanya itu. Itu adalah semata-mata oleh anugerah-Mu saja Bapa. Terima kasih, terima kasih. Dan jikalau sekalipun semua dosa kami sudah dihapus, tetapi dalam kehidupan kami sehari-hari, kami hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam perbuatan, dalam ucapan mulut, dalam perilaku, dalam angan-angan pikiran dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kuasa darah anak domba Allah itu menyucikan kami, mengampuni kami. Roh Kudus menolong tiap-tiap anak-Mu mengakui dengan jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Sebab dengan pengakuan yang tulus oleh iman, pengampunan itu akan kami alami. Terima kasih Bapa. Dengan demikian kami layak masuk dalam pesta perjamuan Tuhan yang kudus, beroleh pembaruan dalam roh, pembaruan iman pada tubuh dan darah Yesus
pun juga membuat kami menjadi semakin bersungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apa yang kami telah terima dari-Mu, kami teruskan kepada segenap jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara. Saudara, apakah semua sudah dilayani dengan baik? Apabila masih ada yang belum menerima roti atau anggur perjamuan, saudara bisa mengangkat tangan agar bapak-bapak pembela sidang dapat segera melayani saudara. Jikalau semua sudah terlayani, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Bagaimana saat ini kami duduk di tempat kami dan dilayani untuk menerima roti dan anggur perjamuan Tuhan yang menunjuk kepada tubuh dan darah Yesus. Itulah sebetulnya mengingatkan kami anugerah Allah.
Dari diri kami tidak ada apapun, bukan hasil pekerjaan kami, tetapi pemberian Allah yang cuma-cuma. Karenanya kami bersyukur. Tangan kami memegang roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Dan dengan segenap hati dan dengan sepenuh iman, kami hendak makan dan minum ini, apa yang Tuhan berikan kepada kami. Saudara, angkatlah roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Saudara mendengar pembacaan firman Allah dalam 1 Korintus pasal 11. Dan sesudah itu, Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, apakah saudara semua mengaminkan firman Allah ini? Amin, haleluya. Mari kita mengucap bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Terima kasih Allahku. Roti yang melambangkan tubuh Yesus yang telah dipecahkan di atas kayu salib Golgota. Kami terima, kami makan, kami telan. Menyatu, meresap, merasuk dengan tubuh kami. Demikian pula Yesus Kristus tinggal di dalam kami, bersama kami. Memberi kekuatan yang baru. Oleh tubuh Yesus ini, pembaharuan dalam persekutuan dengan tubuh Yesus, tubuh yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Tubuh yang sakit disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Organ-organ tubuh yang hendak dirusak oleh penyakit, dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan fungsinya lagi. Tuhan pulihkanlah Tuhan. Dalam nama Yesus, kami semua menjadi sembuh. Kami semua menjadi baru oleh karena kekuatan Tuhan. Saudara, sekarang dengan tangan kanan, angkatlah cawan tinggi-tinggi. Dengar pembacaan firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara semua mengaminkan firman Allah ini? Amin, haleluya. Bersama kita mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Haleluya, haleluya. Seteguk anggur kami minum yang melambangkan darah Yesus yang dicurahkan dari atas salib Golgota. Darah yang kudus, darah yang mulia, darah yang mahal, menyucikan dosa-dosa kesalahan kami, menghapusnya, membersihkannya, dan juga oleh bilur-bilur Yesus yang meneteskan darah itu, orang-orang percaya disembuhkan. Pagi ini kami berdoa untuk baik yang hadir, jika ada tubuhnya kurang sehat oleh penyakit apapun, bahkan yang sekarang agak marak dengan batuk, dengan pilek, dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit-sakit yang lain, apapun penyakitnya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa untuk anak kami Maya yang beberapa hari lalu harus kembali diopnam di rumah sakit. Apapun hasil dari diagnosa rumah sakit, bagi Tuhan Yesus sanggup untuk menolongnya. Kami juga berdoa untuk ibunda dari Bapak Sri Margo Waluyo dan Bapak Samuel Teguh Santoso di Blora yang harus dirawat oleh karena menderita penyakit. Tuhan,
Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, kami sehati dari dalam bait-Mu ini mengangkat tangan, berdoa untuk saudara kami. Dalam nama Yesus, untuk Ibu Ladi di Blora, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan kembali. Nama Yesus dimuliakan. Beberapa saudara, kami tidak bisa menyebut nama mereka masing-masing, tetapi Tuhan tahu, Tuhan mengenal saudara kami. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Seperti Tuhan terus dengan ajaib menjamah Oma Kusumahati di Madiun, maka kami percaya juga Tuhan menjamah saudara-saudara kami yang lain. Kuasa-Mu tidak terbatas, mukjizat Tuhan itu nyata. Terima kasih Bapa di surga, lebih daripada berkat-berkat dan kuasa kesembuhan, Tuhan juga limpahkan kepada kami berkat-berkat rohani, berkat jasmani. Dalam nama Yesus, bila sebentar lagi kami tidak membawa kurban persembahan kami untuk kelangsungan pekerjaan-Mu, kiranya Tuhan berkenan menerima. Dan jikalau dalam ketaatan iman anak-anak-Mu mengembalikan milik Tuhan di tempat ini, sesuai firman-Mu, sesuai janji-Mu, bukalah tingkap langit, berkati usaha pekerjaannya, berkati keuangannya, berkati kesejahteraan seisi rumah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sudah disinggung tadi oleh Bapak Pendeta Isra bahwa kegiatan persekutuan pekan depan semuanya ditunda, ditiadakan karena ada ibadah doa 10 hari meneladani jemaat mula-mula di Yerusalem. Ibadah doa 10 hari ini sudah banyak ditinggalkan di gereja. Dianggap itu tradisi, benar tradisi. Tradisi itu sesuatu kebiasaan yang dilakukan dahulu kala dan kemudian terus dipelihara dan dilakukan. Tradisi yang baik, mengapa kita tinggalkan? Kita memakai momentum ini sebagai sekolah atau pembelajaran berdoa. Bahwa ada di antara saudara memang memohon Roh Kudus, karena itu menjelang pencurahan Roh Kudus dan juga sebagai jemaat mula-mula, silahkan. 10 hari sudah berdoa untuk pergumulan hidupmu, itu pun sangat baik. Saya anjurkan saudara tulis, singkat tetapi jelas, pergumulan apa yang saudara hendak nyatakan, yang semua penting, tapi ini paling penting, yang saudara akan doakan terus-menerus dan tidak jemu-jemu. Jam 7 malam, mohon maaf, jam 7 malam, setiap hari kecuali Sabtu, saya akan umumkan. Karenanya mohon maaf, tolong Bapak Ibu buka grup WA keluarga dan grup WA warta. Ada banyak beberapa pertanyaan-pertanyaan ibadah kenaikan Tuhan jam berapa toh? Sudah diumumkan berkali-kali. Seperti juga acara-acara sebelumnya. Selalu ada yang tanya. Itu artinya mohon maaf, saudara tidak membaca dengan baik. Biasa hanya apa paling bawah, amin, tidak tahu yang ditulis firman Allah singkat di atas kalau tiap pagi. Jangan-jangan, moga-moga enggak ada. Amin hanya nutul amin saja. Isinya apa? Pokoknya ya sudah di atasnya amin, saya ikut amin. Ya, mohon untuk tidak seperti itu. Baca dulu baru diaminkan. Ya, pengumuman-pengumuman juga sama, khususnya memang ibadah doa malam 10 hari ini. KB3 tentu ibadah doa biasa tidak ada, lalu kaum wanita, kaum pria agaknya juga, atau kaum wanita saja, saya kurang tangan saya agak lupa, semuanya juga ditiadakan. Hari ini kaum wanita, kalau memang kaum wanita nanti sore masih ibadah dipersilakan, kalau di off kan juga tidak apa-apa. Bagaimana Bu Hengki nanti malam? Kaum wanita, ya di off saja, baik.
di-off-kan saja nanti malam kaum wanita. Jadi kaum wanita, kaum pria ditiadakan. Dan lalu saudara, tidak ada pengumuman lain yang penting kecuali saya sekeluarga, khususnya saya suami istri, mohon maaf sebesar-besarnya juga bersama anak-anak kami apabila pelayanan kami pada ramah tamah makan siang minggu lalu kurang berkenan kepada saudara karena tempat, karena berbagai hal, sehingga terpaksa ada hal yang harus dilakukan anak-anak, semuanya hanya demi kenyamanan saja. Tapi kalau kurang nyaman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita berdoa bersama saudara, lain kesempatan bisa lebih baik lagi ya. Mungkin ulang tahun nikah ke-100. Haleluya, tapi kita yakin saudara, paling tidak 60, 75 ya itu yang biasa dirayakan. Kalau Tuhan kehendaki, mengapa tidak? Ya, terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Itu bukan karena anak-anak kurang atau tidak menghormati bapak-bapak, ibu pembela sidang, para pengurus-pengurus dan yang lain. Tetapi itu karena setelah dipertimbangkan dari berbagai segi, memang harus diambil sebuah cara supaya semuanya bisa terlayani dengan baik. Dan bantuan Bapak Ibu Saudara, kehadiran dan dukungan doa, kami sangat berterima kasih. Mari Bapak Ibu kita akan menyanyi bersama dengan pujian yang telah ditetapkan dan kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Sehati berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas selawatan Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mendengar seru doa kami, menjawab, mengabulkan permohonan kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah
yang menguatkan kami dan membawa kami selalu gembira, selalu optimis oleh iman bahwa Kristus yang naik ke surga itu melakukan dan menuntaskan karya keselamatan-Mu, memberikan jaminan kami sekarang maupun kelak di kekekalan. Terima kasih untuk pelayanan saudara-saudara kami semua. Pagi ini kami berdoa untuk Kakak Ian yang beberapa lama ini mesti mengikuti sebuah pelatihan untuk masa depannya di Trawas. Tuhan memberkati kiranya hari depannya dalam rencana Tuhan yang ajaib. Kami terus berdoa untuk putra-putra kami kaum muda remaja. Terus dengan sehati, dengan rendah hati mengambil bagian dalam setiap pelayanan sesuai dengan talenta dan karunia-Nya. Kami berdoa untuk sekolah minggu yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Memberkati guru-guru sekolah minggu, memberkati anak-anak murid sekolah minggu, memberkati pelayanan meja, memberkati beberapa bapak yang membantu mempersiapkan tempat ibadah setiap jelang ibadah tanpa lelah tak henti. Jadi lelah mereka kiranya berkenan kepada Tuhan. Bapa di surga, kurban persembahan kami semua hari ini, terimalah menjadi kurban syukur kami. Ketaatan iman anak-anak-Mu, terimalah dan berkenanlah. Sebagai bukti kami patuh dan kami menurut akan perintah Allah. Terima kasih Bapa, jikalau kami sebentar tidak pulang ke rumah kami masing-masing, ya Tuhan sertailah kami, berkatilah tiap-tiap anak-anak-Mu. Memberkati juga kiranya ya Tuhan pemerintah dan negara kami Indonesia ini. Memberkati lingkungan kami, memberkati kota kami Surabaya, memberkati pemimpin-pemimpin kami, aras nasional, regional maupun lokal. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Kami sangat berterima kasih. Saudara-saudara, sehati mari kita berdoa seperti Daud ajarkan. Saudara bisa berdoa itu seperti ayat-ayat tersebut, tetapi saudara juga bisa untuk intinya apa yang Daud nyatakan. Iman penuh syukur, Tuhan memelihara kita. Mari bersama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau, dan Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa seperti Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan hatimu, pikiranmu kepada Kristus di surga. Saudara bisa mengangkat atau menadahkan tangan dengan iman menerima berkat-Nya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Ibu Bapa Saudara semua yang dikasihi Tuhan, turunlah atasmu berkat-berkat Tuhan.
berkat jasmani yang saudara butuhkan setiap hari, berkat rohani yang saudara perlukan dalam perjuangan hidup ini, berkat jiwani yang saudara juga rindukan, berkat kesehatan dan kesembuhan, berkat keamanan dan ketentraman, berkat kemenangan turun menyertai saudara semua. Anugerah Allah dan damai sejahtera yang melampaui segala akal, kasih karunia Yesus dan pertolongannya yang ajaib dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sepanjang hari ini, sepanjang umur hidup kita masing-masing, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami sudah menerima berkat-berkat-Mu. Bersama kita katakan amin.